Prof. Imam, hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kemarin berdiskusi dengan Kang Jana. Kenapa kok kita ini menggunakan kata insan cendekia. Padahal kata insan itu kalau di Quran selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana lafi kusrin, innal insana khuliqa halu'a, innal insana ladzulmun mubin, doluman jahula, kafura jidala. Hanya satu yang baik. Innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi segera diteruskan dengan summa rodatnahu asfala safili. Jadi insan itu sebetulnya tidak terlalu positif. Insan itu sebetulnya adalah hawa nafsu dunia setan. Nah, untuk apa saya cerita ini? Ini kan ada di dalam Quran, tetapi tidak terlalu serius kita memahami. Jangan-jangan hal-hal yang luas itu juga seperti itu pikiran saya. Jangan-jangan hal-hal yang luas itu juga seperti ini. Karena itu dalam diskusi ini saya ingin menyampaikan satu ya. Kita ini bersatu saja itu belum bisa. Namanya ukhuwah saja masih diskusi. Saya suatu ketika diskusi di Jepang. Ada pertanyaan yang saya itu sedih. Pertanyaannya adalah, apa dalam Islam itu tidak ada ajaran tentang persatuan? Coba. Kenapa? Karena lihat di mana-mana itu konflik ya. Karena itu kita ini bicara tentang persatuan saja lalu kemudian menjadi tidak bisa. Nah, kalau kita ngomong Islam itu indah, sebetulnya bagi orang sana tidak indah. Kenapa? Karena bersatu saja susah. Lalu yang kedua, jangan-jangan metode kita memahami Islam itu kurang tepat. Tadi disebut-sebut oleh Prof. Syafiq Mukni banyak tafsir sehingga lalu kemudian banyak firqah, banyak madhab gitu kan. Sepanjang kita ini menafsirkan, pasti memproduk hal-hal yang berbeda-beda. Kalau kita ini menafsirkan, tafsir selalu tidak final. Tafsir hanya menghasilkan kata-kata. Apa tidak bisa lalu kita usul, kita mempunyai satu cara baru untuk memahami kitab suci dan ajaran Islam, bukan berkata atas kata, tapi berkata atas benda. Kalau berkata atas kata, maka lalu hasilnya hanya berkata-kata, dan belum tentu tahu yang dikata. Banyak kata tapi tidak tahu yang dikata. Jangan-jangan umat Islam sekarang ini baru bisa berkata-kata tapi tidak tahu yang dikata. Barangkali kita cari alternatif lain ialah berkata atas benda. Kata itu kan sesungguhnya kan mengata tentang benda. Ada benda lalu dikasih nama, dikasih kata. Nah, jangan-jangan kita ini baru banyak berkata, tetapi apa yang dikata itu tidak ngerti. Tapi kalau kita balik, bukan berkata atas kata, tetapi berkata atas benda. Kalau buku-buku pertanian membahas tentang pertanian, buku-buku ekonomi membahas tentang ekonomi, teknologi membahas teknologi, peternakan, dan seterusnya. Kita belum banyak bertanya, Quran yang 30 juz itu, Quran yang 114 surat itu sebetulnya bicara tentang apa? Benda yang dibicarakan oleh Quran itu apa? Kalau saya teliti di Quran itu, saya setelah tua ini lalu kemudian mencermati, ternyata Quran itu banyak bicara tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita inilah yang dibicarakan oleh Quran. Tentang Rasul, tentang Allah. Bahkan lalu kemudian mengapa kita sehari semalam menghadap Baitullah, kiblat, ada apa di situ? Membicarakan tentang kiblat itu misalnya. Nah, kalau Al-Quran itu bicara tentang diri kita,
tentang kita ini, masing-masing kita, seharusnya setelah belajar bertahun-tahun, orang itu tahu tentang dirinya. Tapi anehnya, orang belajar agama sekian lama, tapi tidak tahu tentang dirinya, tidak mengerti siapa dirinya itu. Padahal sebetulnya orang yang tidak tahu diri itu adalah tidak bagus. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu loh membahayakan. Nah, kenapa orang belajar Quran sekian lama bahkan hafal tidak tahu dirinya? Karena mungkin tidak tahu Quran itu apa benda yang dibicarakan oleh Quran. Nah, kalau dalam diskusi seperti ini melahirkan satu pemikiran yang sebagai alternatif. Kita jangan berkata atas kata yang itu tidak ada finalnya, kita coba berkata atas benda. Kalau berkata atas benda, maka kiranya akan lebih jelas. Mungkin akan diperoleh pemahaman final karena barang yang dibicarakan itu adalah jelas. Yang kedua, tatkala kita bicara agama, Islam misalnya, kita seringkali hanya berkutat kepada cara, belum kepada hasil. Bagaimana cara sholat, zakat, puasa, itu kan cara sebetulnya. Cara untuk apa? Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara agar kita ini berakhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kita ini berdebat tentang sholat, itu pakai kunut, tidak pakai kunut, pakai tongkat, tidak pakai tongkat, pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, di lapangan atau di masjid. Itu sebetulnya kan hanya cara. Sholat itu kan tanha anil fasya wal munkar. Puasa itu kan cara. Haji itu kan cara. Dul akhir, poin terakhirnya itu, tujuan akhirnya itu adalah berakhlak mulia. Tapi kita jarang sekali memperbincangkan bahwa yang spiritual akhlaknya seperti apa, kelompok seperti itu akhlaknya seperti apa. Kita baru bicara tentang caranya masing-masing, lalu kemudian berdebat di situ, akhirnya lalu tidak sampai kepada tingkat hasil. Yang terakhir, yang ketiga, dalam bicara agama itu kan bicara ruhani sebetulnya itu kan. Bicara ruhani, bukan bicara jasmani. Kalau persoalan-persoalan jasmani, persoalan-persoalan menanam, persoalan-persoalan teknologi, persoalan berternak, persoalan berkomunikasi, dan seterusnya. Nabi juga pernah ditanya tentang tanam-menanam kurma. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lalu kemudian kalau begitu agama itu bicara apa? Jangan-jangan bicara agama itu bicara tentang ruhani. Yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Jadi Allah itu sebetulnya dan Rasul itu adalah memberikan pedoman tauladan tentang bagaimana ruhani. Agamawan itu adalah ruhaniawan. Tentu ruhaniawan itu berdampak kepada persoalan-persoalan jasmania. Tetapi titik sentral agama itu sebetulnya adalah ruhani ini. Dan itu tinggal mempelajari. Manusia tidak boleh ikut campur dalam mengurus ruhani. Begitu juga Allah dan Rasul tidak akan ikut campur di dalam mengurus hal-hal yang sifatnya material, yang fisik. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangan-jangan kajian Islam selama ini lebih kepada persoalan-persoalan fisik material, sedangkan yang imaterial yang justru menjadi fokus daripada agama ini, wilayah agama ini, sementara terlupakan. Karena itulah maka akibatnya sudah beragama sekian lama, masih tipu-menipu, masih iri-iri, masih dengki, masih hasut, masih tamak, dan juga masih korupsi. Karena sumber daripada persoalan-persoalan itu tidak pernah kita jamah, ialah persoalan ruhaniah. Dan lalu kemudian menjadi sama, tidak ada beda antara orang agamawan dan bukan agamawan di dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Agamawan mesti bermulai dari ruhani.
Bukan lalu kemudian sebagaimana orang pada umumnya yang tidak beragama mengatasinya dari sisi yang material. Ruhani ini yang terlupakan. Akibatnya lalu kemudian konflik bersatu saja kita ini belum bisa. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih, mohon maaf. Barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saya tidak tahu ini apa komentar atau tanya pada Prof. Syafiq ini. Tapi karena disebut-sebut Prof. Dudung, lalu kemarin saya diskusi sama Kang Jana, lalu saya bersemangat untuk ikut-ikut ngomong. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.